Artinya di Jepang ini lebih apa ya, ada keuntungannya, karena kalau nggak menguntungkan saya yakin nggak akan mereka kembali ke Jepang. Oke, baik, itu gambarannya. Kalau kira-kira tertarik, saya mulai penjelasan saya. Baik, adik-adik atau ibu, jadi di sini namanya LPKD Sakura. LPKD Sakura ini tempat persiapan untuk mengikuti tes yang ingin ke Jepang, ya. Jadi di sini nanti belajar dulu, belajar apa saja, bahasa Jepang, disiplin Jepang, mungkin materi wawancara dan lain-lain, pokoknya seluruh hal yang diperlukan ketika kita mau bekerja di Jepang. Belajar dulu di sini. Terus karena program komunitas idealnya, yang kedua ada program idealnya 6 bulan sampai 8. Jadi belajar dulu di sini. Setelah belajar nanti baru akan saya jelaskan, apa namanya, akan saya tawarkan gitu ya. Ada 3 program di sini. Ada 3 program. Program yang pertama, program kuliah sambil kerja. Nah, ini cewek-cewek kuliah sambil kerja. Ada beasiswa D3 perawat. Tapi beasiswanya bukan beasiswa full, bukan beasiswa murni ya. Jadi saya jelaskan satu persatu ya. Ada beasiswa di bidang perawat. Jadi nanti syaratnya adik-adik harus punya kemampuan bahasa Jepang level 4. Level 4 dulu di sini. Jadi belajar yang 3 sampai 6 bulan tadi harus punya kemampuan bahasanya level 4. Setelah punya level 4, adik-adik bisa melamar mengikuti seleksi kuliah perawat tadi dengan beasiswa beasiswa talangan lah bahasanya ya, beasiswa dibiayai gitu. Selama 1 tahun, kalau sudah punya N4 tadi, adik-adik kuliah bahasa sampai N3. Karena syaratnya untuk dapat beasiswa kuliah yang perawat tadi harus N3. Itu kurang lebih setahun ya, setahun. Nah, yang setahun itu adik-adik harus biaya sendiri. Biaya sendiri. Tapi adik-adik bisa bayarnya di Jepang. Kan nanti adik-adik sambil kuliah tadi bisa kerja. Namanya part time atau bahasa Jepangnya haruba itu. Tapi ini juga harus dipahami adik-adik bahwa namanya kuliah sambil kerja ya capek. Kuliah pagi, nanti siang sampai malam kerja. Kan capek nih. Ini harus dipahami. Nah, dari hasil kerja itu nanti adik-adik bisa bayar biaya kuliah tadi 20.000, 100.000 sampai 125.000 per bulan. Artinya ada sisanya yang bisa adik-adik gunakan untuk makan, untuk bayar apartemen, sama nabung untuk kirim uang di rumah. Kemudian setelah setahun selesai, adik-adik bisa ambil yang perawat tadi selama 2 tahun atau 4 semester. Biayanya ini gratis. Yang itu. Tapi yang bayar 20.000 itu terus sampai lunas ya. Nah, yang 2 tahun itu adik-adik dibiayai oleh rumah sakit dengan syarat adik-adik harus kerja di rumah sakit itu 5 tahun. Kan sudah 2 tahun tuh. 2 tahun. Nanti setelah lulus nambah 3 tahun. Ya. Paham? Enak, adik-adik dana kuliah, dapat titel, dapat uang. Tapi kalau adik-adik nggak kerja di rumah sakit itu selama 5 tahun, adik-adik harus membalikan biaya kuliah yang 2 tahun tadi. Itu loh ya, itu beasiswanya seperti ini skemanya. Skemanya seperti ini. Terus kapan bisa ikut program ini? Berangkatnya di bulan 10 dan di bulan 4 setiap tahun. Ini sangat cocok sebenarnya kalau untuk lulusan caregiver, karena memang sesuai dengan pekerjaan. Kalau kalian punya mimpi ingin menjadi tenaga medis profesional, terus setelah itu tadi adik-adik bisa kerjanya dengan gaji yang lebih tinggi dibanding semua yang ada, program yang ada, karena kalian lulusan Jepang. Standarnya sudah standar gaji Jepang. Ya, tuh. Terus terkait biayanya berapa? Nanti soal biaya sudah terkait semua biaya. Ini yang kuliah. Kira-kira punya gambaran kuliah? Belajar dulu harus sampai N4 di sini. Di Jepang belajar setahun sampai N3. Kalau mau sampai N3 di sini, ya nggak apa-apa. Nggak ada setahunnya di sana, hanya 6 bulan.
Tapi makan di sini enak lah, di Jepang aja biar bisa langsung ngalami di Jepang punya uang gitu kan maksudnya. Itu. Ini kalau yang mau ya jadi N4 ya. Kemudian di Jepang jadi N3. N3 itu berarti lebih tinggi ya. Kemudian lulus N3 langsung ambil yang beasiswa D3. Jadi setahunnya nggak beasiswa, biaya sendiri tapi dicicil. 20 ribuan tadi. Uang sana 20 ribuan ya. 2,5 jutaan lah uang sini. Kalau biayanya itu ternyata setahun itu 100 juta misalnya. Berarti ya berarti 50 kali angsuran 50 bulan gitu. Ngerti kan? Berapa sih Pak biayanya? Nanti kalau memang tertarik saya mintakan invoice dari sekolahnya. Jadi kita nggak bisa ngarang. Memang benar-benar ada dari sekolahnya berapa ya invoice-nya, tagihan biaya pendidikan dengan lain-lainnya. Nah itu untuk yang program kuliah. Setelah setahun tadi lulus baru dapat beasiswa yang perawat dengan syarat harus N. Nah benar nggak ini Pak? Ya lumayan. Tapi kalau cewek-cewek saya kira nggak terlalu asuransi. Terus yang kedua ada program namanya program magang. Program magang. Kalau program magang ini adik-adik nggak usah kuliah, cukup N4 tadi, ya cukup N4. Adik-adik, kalau yang perempuan ini semuanya harus N4 ya, gitu aja. Adik-adik harus N4, adik-adik bisa kerja berkeahlian khusus nanti, atau magang. Pilih yang mana deh? Tapi kalau yang perempuan ini saya lebih condong ke yang kerja berkeahlian khusus ya, karena gajinya lebih tinggi, kemudian dapat bonus setiap tahun. Jadi setelah mendapat N4, adik-adik nanti harus ujian satu lagi. Ujiannya apa? Ujiannya namanya SSW atau Specific Skill Worker. Specific Skill Worker ini atau spesialis bidang kerja ini ada 14 yang bisa ada dipilih. Pertama tentunya Kaigo atau caregiver jurusan ya. Caregiver. Selain caregiver ada nggak bidang lain yang bisa dipilih? Ada, pengolahan makanan, restoran, hotel, boleh. Tapi harus lulus ujian. Ujiannya pakai bahasa Jepang juga, makanya harus belajar bahasa Jepang. Sulit nggak Pak? Kalau kamu di sini akan kami bantu sampai lulus, sampai kamu berangkat ke Jepang. Kalau di sini, kalau itu jadi siswa di sini. Terus ada biaya yang timbul dari jasa yang kami berikan untuk ngurusi adik-adik sampai berangkat ke Jepang. Kalau untuk program magang seperti yang laki-laki hanya belajar sampai N5, itu biayanya 5 juta. Untuk yang N4, yang kerja tadi, biayanya 8 juta. Karena ada 2 bahasa sampai N4 dan juga SSW yang harus kita ajarkan, 8 juta. Cara pembayarannya boleh diangsur. Masuk dibayar 2.500.000, sisanya boleh diangsur setiap bulan atau maksimal ketika adik-adik mau berangkat ke Jepang harus dilunasi. Itu yang dibayar ke kita hanya yang 5 juta dengan cara bisa diangsur. Tapi selain 5 juta itu nanti ada biaya proses. Biaya proses itu macam-macam. Kalau kita yang kerja sama ada perawat ini biayanya ada yang 12 juta, sudah termasuk ikut tiket pesawat. Ada tiket pesawatnya, karena tiketnya kita mintakan kepada perusahaan penerima. Tapi ada perusahaan yang nggak mau ngasih tiket pesawat, nggak mau subsidi ke kita, jadi kita disuruh bayar. Jadi terkait biaya proses nanti akan saya jelaskan ketika ada order, ada permintaan dari Jepang. Tahun ini ada perawat dengan gaji sekian, dengan biayanya macam-macam itu biaya tidak untuk saya, tapi untuk kalian sendiri. Namanya biaya proses kayaknya buat paspor, beli tiket pesawat dan lain-lain tuh loh. Ya kayak yang dilakukan siapa namanya itu ibunya Tegar, kan nggak bayar ke saya itu, walaupun nanti saya yang harus dibayarkan gitu lah. Nah kemudian setelah itu kita juga ada kerjasama dengan Bank Sumsel Babel untuk biaya. Tapi ini bisa kita berikannya ketika adik-adik sudah mau berangkat ke Jepang. Kalau belum, sekarang untuk biaya yang 5 juta nggak boleh pinjam. Nggak boleh pinjamnya ketika mereka sudah mau berangkat ke Jepang. Nah, kurang lebih seperti itu. Prosesnya nggak mudah, lama, ya kan? Sulit, perlu biaya juga, ya kan? Nah, apa keuntungannya program ini? Nah, ini harus saya jelaskan juga, karena nggak fair kalau kalian jelaskan. Kenapa kok kalian harus susah-susah dulu? Harus memilih ke Jepang. Satu,
di Jepang, adik-adik nanti akan dilindungi dengan perjanjian kontrak kerja selama 1-5 tahun. Kemudian adik-adik akan mendapatkan fasilitas asuransi, baik asuransi kesehatan, kecelakaan kerja maupun kematian akibat hubungan kerja. Kemudian adik-adik akan diberikan fasilitas apartemen. Kemudian yang paling penting, adik-adik akan mendapatkan fasilitas tunjangan atau gaji. Tunjangan bagi yang magang, gaji bagi yang kerja. Nah, kalau gaji bagi yang kerja itu cukup tinggi. Tapi itu tadi sebenarnya, gaji kalian nanti sudah dipotong untuk bayar apartemen, bayar asuransi, sehingga gaji bersihnya berapa. Nah, sebagai gambaran, kalau untuk program yang magang, gajinya ini ya kisaran, tergantung kurs ya Bapak Ibu. Kalau kurs saat ini kan lagi rendah nih, gajinya paling rendah itu 11 juta sampai 15 juta. Tapi kalau kursnya naik ya nanti naik. Kalau yang kerja ini juga variatif, ya di angka 15 juta sampai 25 juta, belum termasuk. Jadi seperti itu adik-adik. Kemudian kalau yang kerja ini dapat bonus tergantung perusahaan setiap tahunnya. Kalau yang magang dia nggak dapat bonus ya karena magang, tapi dia dapat namanya tunjangan usaha mandiri di akhir program 3 tahun itu. Jadi seperti itu penjelasan saya tentang LPDA ini. Nah, kira-kira ada nggak yang ingin bertanya?